Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membuka presentasi pada tugas kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Heru selaku dosen mata kuliah Mekanika Teknik, mana tugasnya adalah membuat presentasi dari rangkuman bab pertama dari buku yang berjudul Vektor Mekanika for Engineers, Static and Dynamic, edisi ke-9, yang ditulis oleh salah satu penulisnya adalah Ferdinand P. Johnson, di mana tugasnya adalah merangkum bab 1 introducing dari subbab 1.1 sampai 1.4. Di sini adalah kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama adalah Bapak Mulyadi, kemudian yang kedua adalah Toto Setiawan, adalah saya sendiri, yang ketiga adalah Mas Franky Wijaya, dan yang keempat adalah Mas Enggar Dwi Cahyo, dan yang kelima adalah Adan, Riko, dan Robi. Untuk ketiga orang yang paling bawah, Adan dan Riko dan Robi, malam ini tidak bisa ikut presentasi. Oke, langsung saja. Mechanics. Lanjut Mas Franky. Apa itu mekanika? Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gaya, yaitu ilmu yang menjelaskan dan memprediksi kondisi diam atau gerak benda di bawah aksi gaya. Kemudian mekanik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama mekanika benda tegar, terus yang kedua adalah mekanika benda yang dapat dideformasi atau dapat dirubah bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah mekanika fluida, di mana mekanika benda tegar sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu statika dan dinamika. Mana statik mempelajari benda dalam keadaan diam, kemudian dinamik adalah mempelajari benda dalam kondisi bergerak. Kemudian yang ketiga ada mekanika fluida, dibagi menjadi 2, yaitu compressible atau fluida yang dimampatkan, biasanya ini kayak di hidrolik. Kemudian ada incompressible atau cabang yang kedua adalah incompressible, yaitu fluida yang tidak bisa dimampatkan. Sebagai catatan, benda tegar tidak pernah benar-benar tegar, melainkan tetap mengalami deformasi atau lanjutan akibat beban yang diterima, tetapi umumnya deformasinya sangat kecil, sehingga tidak mempengaruhi kondisi keseimbangan atau gerakan struktur yang ditinjau, maka diabaikan. Kemudian lanjut Mas Franky. Ya, sejarah ilmu mekanika, prinsip dan konsep fundamental, yaitu yang pertama dari Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton pada tahun 1642 sampai 1728 tentang perumusan prinsip-prinsip formulasi dasar. Kemudian ketiga ada D'Alembert, Lagrange, dan Hamilton, di mana modifikasi prinsip dasar dari hukum Newton yang kedua tadi. Kemudian yang keempat ada Einstein pada 1905 tentang teori relativitas. Kemudian yang keempat ada Newtonian Mechanics atau Basic Engineering Science, yaitu sebagai masih menjadi dasar untuk sekarang. Konsep dasar yang digunakan mekanika adalah ada ruang atau space, kemudian waktu atau time, kemudian massa atau mass, dan yang terakhir adalah gaya atau force. Saya lanjut, next. Mas Franky Wijaya. Baik, saya lanjut. Konsep dan prinsip dasar hukum jajaran.
Konsep dan prinsip dasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum jajaran genjang untuk penambahan gaya. Menyatakan dua gaya yang bekerja pada sebuah partikel dapat digantikan oleh suatu gaya yang disebut resultan. Diperoleh dengan menggambar diagonal paralelogram yang memiliki sisi sama dengan gaya yang diberikan. Lalu yang kedua, prinsip penularan, the principle of transmissibility. Kesetimbangan atau gerak benda tegar akan tetap tidak berubah jika gaya yang bekerja pada titik tertentu digantikan oleh gaya besar dan arah yang sama, tapi bekerja pada titik yang berbeda, misalkan kedua gaya memiliki aksi yang sama. Lalu yang ketiga, 3 hukum dasar Newton. Newton, Three Fundamental Laws. Hukum-hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hukum pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah nol, maka partikel akan tetap diam. Jika awalnya diam atau akan bergerak dengan kecepatan konstan dalam garis lurus, jika awalnya bergerak atau hukum kelembaban. Hukum kedua, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel tidak nol, partikel akan mengalami percepatan yang sebanding dengan besarnya resultan dan dalam arah gaya resultan tersebut. Hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan M kali A, di mana F, M, dan A masing-masing mewakili gaya resultan yang bekerja pada partikel, masa partikel, dan percepatan partikel, dinyatakan dalam sistem satuan yang konsisten. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi antara benda-benda di kontak memiliki besar sama. Garis aksi yang sama dan berlawanan, aksi sama dengan reaksi. Lalu 4, hukum gravitasi Newton, Newton Laws of Gravitation. Hukum ini menyatakan bahwa dua partikel massa M dan M saling tarik-menarik dengan gaya yang sama besar dan berlawanan arah F dan min F, besarnya F yang diberikan oleh rumus. F sama dengan G mm per R kuadrat, di mana R sama dengan antara dua partikel, G sama dengan konstanta universal yang disebut konstanta gravitasi. Kasus khusus yang sangat penting adalah tentang daya tarik bumi pada partikel yang terletak di permukaannya. Gaya F yang diberikan oleh bumi pada partikel kemudian didefinisikan sebagai berat W dari partikel, M sama dengan massa bumi, M sama dengan massa partikel, dan R sama dengan jari-jari R bumi dan memperkenalkan konstan. Berikut adalah rumus G sama dengan Gm per R kuadrat. Besarnya W dari berat partikel bermassa M dapat ditekan sebagai W sama dengan M kali G. Nilai R dalam rumus di atas tergantung pada ketinggian titik dipertimbangkan. Itu juga tergantung pada garis lintangnya. Karena bumi adalah tidak benar-benar bulat. Oleh karena itu, nilai G gravitasi dengan posisi titik yang dipertimbangkan selama intinya benar-benar tetap di permukaan, maka bumi itu cukup akurat. Di sebagian besar komputer rekayasa stasiun untuk mengasumsikan bahwa G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat atau 32,2 feet per second kuadrat. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Engel. Oke, selanjutnya yaitu sistem unit. Sistem Satuan Internasional atau bisa disingkat SI. Sistem ini digunakan secara universal setelah Amerika Serikat menyelesaikan konversi ke satuan SI. Satuan dasar adalah satuan panjang atau meter, massa kilogram, dan waktu S, disebutkan dengan S. Satuan gaya adalah satuan ruangan, turunan, maaf. Dalam Newton didefinisikan sebagai gaya yang memberikan percepatan 1 meter per second kuadrat ke massa 1 kilogram. F sama dengan M kali A. 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali 1 meter per second kuadrat sama dengan 1 kilogram dikali meter per second kuadrat. Berat suatu benda. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut harus seperti gaya lainnya dinyatakan dalam Newton. Maka berat benda bermassa 1 kg adalah W sama dengan M dikali G, sama dengan 1 kg dikali 9,81 M per second kuadrat, sama dengan 9,81 Newton. Next.
Satuan yang sering dipakai konversi satuan ini ke dalam meter, kilogram, dan newton. Masing-masing dapat dilakukan hanya dengan memindahkan titik desimal 3 tempat ke kanan atau ke kiri. Misalnya, untuk mengkonversi 3,82 km ke dalam meter, suatu titik desimal dipindahkan 3 tempat ke kanan. 3,82 km sama dengan 3.820 meter. Demikian pula 47,2 mm diubah menjadi meter dengan memindahkan desimal titik 3 tempat ke kiri. 47,2 mm dan sama dengan 0,0472 meter menggunakan notasi ilmiah. Seseorang juga dapat menulis 3,82 km sama dengan 3,82 dikali 10 pangkat 3 meter. 47,2 mm sama dengan 47,2 dikali 3 pangkat min 3 meter. Berikut tabel di samping bisa dilihat. Next. Satuan luas dan volume. Satuan luas adalah meter persegi, bisa disebutkan dengan M pangkat 2, yang merupakan luas persegi dengan sisi 1 meter. Satuan volume adalah meter kubik, bisa dilambangkan dengan M pangkat 3. Sama dengan volume kubus dengan rusuk 1 meter. Untuk menghindari nilai numerik yang sangat kecil atau besar dalam perhitungan luas dan volume, seseorang menggunakan sistem subunit diperoleh dengan mengkuadratkan masing-masing dan memotong pangkat 3 tidak hanya milimeter tetapi juga 2 subkelipatan menengah dari meter, yaitu desimeter atau dm dan sentimeter atau cm. 1 desimeter sama dengan 0,1 meter sama dengan 0 pangkat min 1 meter, dan seterusnya. Kelipatan dari satuan luas adalah 1 desimeter kuadrat sama dengan 1 desimeter kuadrat sama dengan 10 pangkat min 1 meter kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 meter kuadrat, dan seterusnya. Dan kelipatan dari suatu volume adalah 1 desimeter kubik sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat min 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Next. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Bapak Mulyadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut kami lanjutkan di satuan luas dan volume. Sebagai contoh konstan K tegas yang membentang 20 mm di bawah beban 100 Newton akan dinyatakan sebagai K sama dengan 0,02 didapat 5.000 Newton per meter atau K sama dengan 5 kilonewton per meter. Next. Berikut konversi dari satuan sistem unit yang lainnya, mana sistem satuan ukuran standar internasional yang di atas tadi ada sistem satuan dasar yang digunakan berikut. Yang pertama, satuan panjang foot atau 0,3048 meter. Untuk satu kaki yaitu tadi satu foot itu 0,3048 meter dan 1 mil sama dengan 5280 kaki atau 5280 kali 0,3048 meter sama dengan 1609 meter atau 1 mil sama dengan 1609 km. Dalam bentuk inci yaitu 1 in sama dengan 1/12 feet sama dengan 1/12 kali 0,3048 meter akan didapat 0,0254
insinya 1 inci sama dengan 25,4 mm. Berikut satuan yang kedua yaitu gaya pound atau libra, itu didefinisikan sebagai beras standar platinum di 0,453-59243 kg di permukaan laut dan pada garis lintang 45 derajat. Di mana gravitasi yaitu 9,807 meter per second kuadrat dan menggunakan persamaan dengan rumus V sama dengan M kali G, mana W 1 pon sama dengan 0,4536 kg dikali 9,807 meter per second kuadrat dihasilkan 4,448 kg kali meter per second kuadrat. Jadi 1 pon itu menghasilkan 4,448 Newton. Next. Berikutnya yang ketiga yaitu waktu atau second atau detik, yang mana massa adalah turunan satuan. Jadi dengan menggunakan persamaan 1 slot sama dengan 1 libra kali second kuadrat per feet, atau dengan 1 libra per 1 feet per second kuadrat, atau di 4,448 per 0,3048 meter per second kuadrat. Dihasilkan 14,59 Newton per second kuadrat per meter. Jadi 1 slot yaitu sama dengan 1 libra kali second kuadrat per foot akan menghasilkan 14,59 kg. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai satuan massa yang konsisten, kita ingat bahwa massa pon standar menurut definisi yaitu 1 pon massa sama dengan 0,4536 kg. Konstanta ini dapat digunakan untuk menentukan massa dalam satuan standar internasional kilogram yang telah dicirikan oleh satuan pon untuk mengubah satuan biasa Amerika Serikat yang diturunkan menjadi satuan standar internasional, mengalihkan atau membagi dengan faktor konversi yang sesuai. Contoh, untuk mengubah momen gaya yang didapat menjadi M sama dengan 47 libra kali in ke dalam satuan standar internasional, kami menggunakan rumus sebagai berikut. Next. M sama dengan 47 libra kali in sama dengan 47 kali 4,448 Newton dikali insinya 25,4 mm. Dihasilkan 5.310 Newton milimeter atau dengan 5,31 Newton kali meter. Faktor konversi yang diberikan di bagian ini juga dapat digunakan untuk ubah hasil numerik yang diperoleh dalam satuan standar internasional. Misalnya, jika momen gaya ditemukan M sama dengan 40 Newton kali M adalah M sama dengan 40 Newton kali M, yaitu 1 libra per 4,448 Newton dikali 1 feet per 0,3048 meter. Melakukan perhitungan numerik dan membatalkan unit yang muncul pada pembilang dan penyebutnya, kita peroleh hasil M sama dengan 40 Newton tadi dihasilkan M sama dengan 29,5 libra kali feet. Next. Terima kasih. Sekian tadi yang kami jabarkan, yang mana tugas dari kelompok 1 untuk pemecahan masalah vektor mekanik for engineering, statik dan dinamik versi Weber dari bab 1 sampai 1.1 sampai 1.4 sudah kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini, dengan materi ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.